Ada seseorang yang terus kepo dengan apapun yang ada di dalam diri kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini ada orang yang kepo dengan segala urusan yang ada di dalam diri kamu. Nah, siapakah orangnya dan kenapa dia selalu kepo dengan urusan-urusan yang ada di dalam diri kamu? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa keadaan yang terjadi? Langsung saja di poin yang pertama. Ada beberapa pihak yang memang secara terang-terangan dia mengatakan dan juga memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar terkait dengan pendapatan kamu, terkait dengan penghasilan kamu. Padahal ya kalau bisa dipikir-pikir hal ini juga nggak terlalu ngaruh gitu loh, nggak terlalu berdampak juga di dalam kehidupan mereka. Tapi ya memang sepertinya ada beberapa orang yang saya rasa pada situasi saat ini sangat-sangat ingin tahu dengan berapa jumlah pendapatan kamu, berapa jumlah penghasilan kamu. Karena apa? Mereka kepo soal pendapatan, mereka kepo soal penghasilan karena apa? Mereka ingin membandingkan pencapaian dia, gaji dia, pendapatan dia dengan pendapatan kamu. Karena apa? Sepertinya orang-orang seperti ini juga berada dalam kondisi yang tidak terlalu suka ketika ada orang yang lebih dibandingkan dengan dia. Sehingga apa? Kondisi yang terjadi, kondisi yang muncul, sepertinya juga memang keadaan dia dalam kondisi yang seharusnya, dalam konteks yang sepertinya nggak boleh seperti itu seharusnya, tapi ya memang seandainya dalam kondisi yang seperti itu, ternyata mereka juga dalam kondisi yang tidak terlalu happy dengan pencapaian yang kamu miliki. Karena apa? Mereka nggak nyangka ternyata kamu berada dalam satu pencapaian yang saya rasa juga cukup mengejutkan, karena mereka juga nggak nyangka kamu sebanyak itu secara sisi penghasilan. Dan kemudian dalam keadaan yang terjadi berikutnya adalah kamu juga harus waspada. Ada beberapa orang yang memang kepo dengan kamu, tapi dia juga akan melakukan beberapa hal-hal yang kurang baik yang terjadi. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini, kamu juga harus betul-betul bisa untuk lebih aware dan juga harus betul-betul bisa untuk lebih berhati-hati juga. Karena apa? Ada kemungkinan fitnah-fitnah yang akan muncul. Fitnah inilah, fitnah itulah, dan juga ada beberapa fitnah-fitnah yang lainnya. Dan saya rasa juga memang dalam kondisi saat ini, kamu juga nggak usah terlalu khawatir dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Kenapa? Walaupun ada orang yang kepo, ada orang yang fitnah kamu, dan kamu juga memang sebagai manusia ketika ada orang yang kepo, ketika ada orang yang sakit hati, pasti kamu juga merasakan sakit hati gitu loh. Ada orang yang memfitnah kamu, kepo dengan kamu, pasti kamu sakit hati. Tapi di sini kamu juga nggak perlu terlalu ada kekhawatiran yang terjadi secara berlebihan. Kenapa? Karena dalam kondisi saat ini kamu juga seharusnya bisa untuk lebih mensyukuri segala situasi yang ada dengan baik dan upayakan. Memang kamu juga nggak perlu ada kecemasan dalam kehidupan kamu ke depannya. Karena apa? Kalau kita berbicara kehidupan kamu ke depannya, tentu kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga jangan terlalu ada kekhawatiran terkait dengan posisi usaha dan juga posisi pekerjaan kamu. Karena apa? Kalau kita berbicara soal posisi usaha, kita berbicara soal posisi pekerjaan, sepertinya kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya posisi yang jauh lebih baik. Sehingga apa? Dalam usaha, dalam pekerjaan, seharusnya kamu nggak perlu tak ada kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan situasi yang kamu hadapi saat ini. Karena kalau kita lihat, memang dalam kondisi saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk bersyukur
dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam kondisi diri kamu. Dan kemudian saya rasa juga memang dalam kondisi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga nggak usah terlalu khawatir terkait dengan beberapa situasi yang terjadi saat ini. Sehingga dalam situasi saat ini kamu juga wajib untuk bersyukur dengan beberapa hal yang luar biasa di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian situasi fitnah mereka nggak usah terlalu ditanggapi secara berlebihan. Karena ketika kamu terlalu menanggapi situasi fitnah dari mereka, itu nanti justru malah akan merugikan bagi diri kamu sendiri. Sehingga apa, kondisi yang terjadi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi yang muncul. Dan memang kalau bisa dikatakan sampai dengan saat ini masih ada beberapa orang yang tidak suka dengan pencapaian positif kamu. Karena itu tadi tujuannya adalah mereka ini ingin menghambat segala hal baik yang terjadi di dalam diri kamu, sehingga kamu juga jangan sampai terlalu mudah terprovokasi dan juga terlalu mudah terganggu dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Karena ketika kamu terlalu mudah terganggu, tentu ini juga nanti akan bisa memicu terjadinya beberapa hal yang bisa menimbulkan beberapa permasalahan yang akan terjadi. Dan kemudian memang mereka akan terus berusaha untuk menyakiti perasaan kamu, tapi kamu juga harus tetap kuat dalam menghadapi segala situasi yang terjadi. Dan kemudian ada orang yang kepo dengan keberuntungan kamu. Rasa ketika kamu mendapatkan kebaikan, kamu juga terus bisa untuk berada dalam keadaan yang memang saya rasa kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Karena apa? Ada beberapa pihak yang memang saya rasa juga kepo dengan keberuntungan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa? Dalam situasi saat ini kamu juga memang harus memahami terkait dengan situasi-situasi yang ada di dalam posisi kamu saat ini. Nggak usah terlalu ada kecemasan, nggak usah terlalu ada kekhawatiran, walaupun memang juga ada situasi yang terjadi, tapi kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih memahami juga situasinya adalah kamu sudah mulai mendapatkan hal yang baik dan juga sudah mulai merasakan adanya beberapa hal positif yang terjadi pada diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga jangan terlalu ada kecemasan, jangan terlalu ada kekhawatiran. Kenapa saya katakan kamu jangan sampai ada kekhawatiran? Karena memang dalam kondisi kedepannya kamu juga masih bisa untuk merasakan adanya beberapa hal baik dan juga masih merasakan adanya beberapa hal positif yang terjadi di dalam kondisi diri kamu. Dan ingat, kamu juga jangan terlalu khawatir terkait dengan situasi hambatan dari mereka. Karena apa? Kalau kamu terlalu khawatir, tentunya juga nanti malah akan menimbulkan beberapa permasalahan yang tidak begitu bagus yang ada di dalam diri kamu nantinya. Dan kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.